dosen ketua prodi saya ini. Mana rekaman Siap. Bapak katanya? Gimana caranya nih? Oh iya, Kacau dia udah saya ini. Meeting is being recorded. Rekam ya, oke. Rekam. Hmm. Share lah apa-apa itu. siap, Pak. Jadi Bapak Ibu ada 5-6 materi. Saya kira ini materinya tidak terlalu sulit. Iman kepada hari Hari akhir, akhir. iman kepada qada dan qadar. Lalu pindah dia ke mukjizat. Kalau mukjizat ada kemudian ada karamah. Kalau mukjizat bedanya karamah itu kalau mukjizat itu adalah hal istimewa yang diberikan Allah kepada Nabi, sedangkan karamah adalah kepada para wali Allah. Ada satu lagi maunah. Kalau maunah kita inilah ada yang dapat pertolongan dari Allah, maunah namanya. Sama aja sebenarnya, cuma bedanya kalau ke Nabi itu mukjizat namanya. Kalau ke wali Allah karamah. Kalau ke kita ini orang awam seperti kita, maunah pertolongan Allah ya. Ada sihir ini, sihir ya. Sihir. Kok bahas sihir kita ya? Oh ya, Sumatera Barat ini kabarnya banyak sihir ya. Kabarnya banyak sihir ini. Hmm. Saya kalau berobat ke apa, katanya Bapak kena sihir. Iya, lah, tahu saya ya. Hukuman bagi pelaku sihir. Nah, ini bahaya sihir. Kemudian yang terakhir itu perbedaan antara mukjizat, karamah, dan sihir. Oh ya, sihir ya. Hmm. Nah, itu aja yang kita bahas. Saya kira ini materinya tidak terlalu sulit ini. Ya, Halo. pertama kita masuk dulu ke konsep Ini HP dasar. kenapa? Eh, Alam piat. Definisi konsep dasar kita iman ya. Iman apa iman? Nanti Saya. kalau saya dilanjutkan oleh yang 5 orang yang ditunjuk tadi, coba saya sapa dulu yang 5 orang yang saya suruh menjelaskan tadi siapa? Halo, Ya, Pak. siapa aja orangnya Fajri? Yang pertama Yulianis, kedua Sapa Bu, dulu, Yuliani, mana? ada Ibu Yulianis di dalam. Halo Bu Yulianis, Ada Bu Yuliani. ini baru Ya, Pak. 99 Pak. Ada Pak. Oh ya, nanti Bu Yuliani di mana saya Yulianis, berhenti, Pak. berarti saya Yu- sampai situ sanggup saya. Nanti Bu Yuliani melanjutkan. Perhatikan aja Yulianis Pak. slide-nya ya. Lanjutkan yang lain nanti. Bapak Ya Ibu, kemudian iman yang dalam buku yang kita miliki itu adalah keyakinan. Coba masuk ke materi definisi konsep. ini Pak. Kadang, kadang setiap Fajri. Saya pakai HP aja nih, laptop saya nggak bisa pakai Zoom kayaknya pakai nggak tahu gimana salahnya. Kadang setiap lain. Padahal Pak. Lah. Ini sudah naik ke atas terus. Next. Terus Lanjut Pak. ini sudah saya sebut tadi ini. Salah nyale ya, Bapak. Pak, payah pakai PDF gue Fajri ya. Iya Pak, gesernya Lain harus kali pakai P ya. lo dulu Pak. Salah Oh nyale, Pak. Bapak. Ini ya. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan yang kokoh dalam hati ya. Kalau dalam hadis tasdiku bi qalbi ya. Tasdiqu bil Tasdiku bi qalbi qalbi. wa Keyakinan yang qawlu bil kokoh lisan. dalam hati terhadap hal-hal yang diajarkan oleh agama yang tidak terlihat namun diterima sebagai kebenaran mutlak. Kalau keyakinan berkaitan dengan yang gaib-gaib lah ya, kecuali Al-Quran. Allah gaib, malaikat gaib, nabi dan rasul gaib, hari akhir gaib, qadar dan qadar juga gaib. Gaib semua itu perkara iman itu.
Kecuali Al-Quran. Al-Quran yang zahir teksnya, tapi maknanya juga gaib sebenarnya. Karena itu kalamullah, maksudnya tentu Allah yang lebih tahu. Nah, orang beriman hal-hal yang gaib ini dia yakin dia. Alladzina yu'minuna bil Ghaibi. gaibi. Jadi iman itu intinya meyakini yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Kalau Bapak Ibu yakin kepada saya, dosen Bapak Ibu yakin karena saya nampak. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah ketemu kita, tapi kita yakin. Nah, disitulah iman itu letaknya. Kemudian hari yang akhir, apa kehidupan yang terjadi setelah dunia ini berakhir. Nah, ini secara syariatnya begitu. Dunia ini ada dunia, ada akhirat. Nah, di mata di mana setiap amal perbuatan kita nanti akan dihisab. May ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal Misqala Wala zaratin dzarratin syarriyah. Syarriyah. Nanti kita bertanggung jawab terhadap amal kita. Jadi Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian itu adalah Allah. Qada dan qadar. Apa beda qada dan qadar? Kalau qada, ketetapan Allah yang sudah ditentukan dan berlaku bagi seluruh makhluk. Kalau qadar, takdir Allah yang mencakup segala peristiwa yang sudah digariskan oleh Allah. Apa bedanya tuh? Apa bedanya itu Bu Ayu Santia? Apa beda qada dan qadar itu? Kalau qada itu sejak zaman azali sebelum kita ada, Pak, menurut. Kalau qadar? Kalau qadar setelah terjadinya, contohnya siswa itu berprestasi karena ada usaha. Kalau qadar, Pak. Itu bedanya. Ya. Dengan ada usaha, maka ada nampak hasil itu dari qadar. Apalagi yang lain, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan qada dan qadar? Kalau di sini di buku ini simpel saja ketetapan Allah yang sudah ditentukan dan berlaku bagi makhluk. Berarti sudah, ini yang Ibu maksudkan sejak zaman azali ya. Iya, Pak. Sedangkan takdir Allah mencakup segala peristiwa yang sudah digariskan oleh Allah. Tapi ada lagi yang berpendapat kalau qada dan qadar itu, qada itu ya kalau masih di alam sana dia ya. Tapi kalau qadar, namanya sakit kita ya. Qadanya sudah ada dari sananya. Pas datang sakit itu ya itulah takdir kita. Bapak Ibu, itulah yang dimaksud apa yang ditimpa kita itu adalah takdir dari Allah. Tapi kalau qada itu ketetapan Allah ya. Saya kira begitu perbedaan secara apanya dulu ya. Lanjut. Lambe nam Pak Jeri. Mukjizat. Pak. Sekarang pertanyaan refleksinya Bapak Ibu percaya enggak kepada takdir? Percaya. 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 Sekarang saya tanya, pernah enggak Bapak Ibu mengalami sesuatu yang paling menyedihkan dalam hidup ini? Pernah. Apa? Pernah. Bu Nur Karena Asnia kehilangan orang pernah tua. paling menyedihkan dalam hidup? Meninggalnya Karena orang tua. kehilangan orang tua. Meninggal orang. Tua. Tua, kita lagi di Lalu tempat pas meninggal lokasi orang tua sedih kita. Iya. Sedih. Pak. Kenapa sedih? Kan sudah takdir. Iya, Iya, kan. Karena sudah lama bersama. Ya kan sudah takdir.
Ya walaupun takdir Pak namanya hubungan darah pasti ada Nah, Pak. yang enggak boleh, Bu. Yang enggak boleh kalimat seperti itu, walaupun takdir. Tetap ada Walaupun keseimbangan. takdir itu maksudnya apa itu? Ya sudah ketetapan dari Allah. Tadi katanya percaya kepada takdir, tapi masih sedih. Ya kan namanya kita manusia Melepaskan mempunyai itu, hawa Pak, nafsu. sudah berhubungan darah kan selama dengan orang tua itu. Ah, Pak. Tapi dia balik kesedihan itu kita ikhlas karena itu semua ah. kena takdir Allah Subhanahu wa Yang mana Ta'ala. nih? Ini amburadul jadinya nih. Sedih tapi percaya kepada takdir, tapi Ikhlas. sedih. Sedih itu ikhlas pula. Ikhlas. Balik kesedihan kita itu, Pak, kita ikhlas melepaskan kepergian orang tua kita, Pak. Ya tapi kan sedih. Tapi kan sedih. Iya, Pak. Lah, Pak. Oh ya. Manusia biasa Pak. Rasul aja Ini yang sedih Pak. tapi ini, Bapak Ibu, Ya Pak. berarti makom kita itu berbeda-beda nampaknya ini ya. Kalau dalam tasawuf, makom kita itu beda-beda. Saya percaya kepada takdir, tapi datang musibah sedih. Berarti makamnya, imannya Beda. masih level bawah. Di bawah. Itu jadi bagaimana tuh Pak? Kalau orang yang iman kepada takdir full imannya, enggak ada deh cerita sedih. Itu maksudnya. Ini refleksi aja. Ukuran keimanan kita itu, Bapak Ibu, kesiapan kita menerima takdir dari Allah. Jadi, apapun yang menimpa kita hari ini adalah takdir. Sakit, ya dilewati aja. Memang takdir, tapi kita tetap berobat. Tapi tidak boleh terlalu berlebihan sedihnya. Kalau terlalu berlebihan sedih kita mengganggu iman kita kepada takdir. Berarti iman kita masih lemah. itu. Kalau saya begitu kajinya. Pak, kin Rasulullah Makanya aja. makom orang yang dalam tasawuf yang tertinggi makom orang itu ridho. Iya, ikhlas, ridho. Apa beda ikhlas dengan ridho? Sama lagi. Ikhlas ridho sama aja Bapak Ibu kelihatannya ini. Iya. Apa beda ikhlas dengan ridho, Bu Resi Novita? Bu Resi Novita ada nak. Tadi bilang hadir di apa nih? Tapi dipanggil dan diam aja. Halo. Oh, ya. Apa beda ridho dengan ikhlas? Ikhlas tentang niat saat melakukan sesuatu perbuatan, itu memurnikan tujuan hanya karena Allah tanpa pemberi. Kalau ridho? Sedangkan sikap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Rela terhadap suatu ketentuan yang datang di luar takdir. Oke. Kalau ridho berkaitan dengan apa yang menimpa kita. Kalau ikhlas berkaitan dengan amal perbuatan kita ya. Jangan campur-campur. Datang musibah saya ikhlas. Enggak, ikhlas itu ridho namanya itu. Kalau ikhlas ini berkaitan dengan amal perbuatan kita. Saya bersedekah ikhlas. Jangan nyampur-nyampur Bu ya. Iya, Pak. Mukjizat tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau mukjizat luar biasa kepada Nabi, karamah kepada wali Allah. Kalau sihir ini perbuatan yang melibatkan campur tangan jin. Ya kalau ada orang nanti bisa ini bisa itu, membedakannya itu datang dari jin atau dari Tuhan. Itu nampak ya menantuannya gini. Banyak orang gayanya gaya kiai, padahal sihir. Kenapa?
karena yang sebenarnya dari jin. Nah, Bapak Ibu, itu yang harus diwanti-wanti, kita dipastikan. Nanti kita coba diskusikan mana yang sihir ciri-cirinya. Kalau karamah itu apa ciri-cirinya? Kalau mukjizat apa ciri-cirinya? Bapak Ibu. Lanjut. Zat lebih dari kontes. Kok balik-balik pematerinya, kau Fajri balik lo ke iman balik, tapi lah karamah tadi. Oh tadi konsep dasarnya ya. Bapak Ibu, iman kepada hari akhir. Oh ya. Nah, ini kan udah paham Bapak Ibu ya. Salah satu rukun iman yang kita wajib kita yakini. Meliputi 3. Ini materinya saya resume dari materi Ibu aja. Ini tidak ada saya tambah-tambah. Karena tujuan Bapak Ibu diinduksi bukan menambah apa. Kalau dengar-dengar cerita saya materinya yang penting untuk lulus UP ya udah, makanya materinya saya kasih materi lain pun tidak ada gunanya, nanti tidak kaitannya dengan UP. Makanya saya ringkas saja materi yang sesuai buku. Nah, itulah Bapak Ibu kalau di dekat rumah saya, surau di belakang rumah ini. Jadi kita break dulu salat. Kalau memang nanti Fajri oke, kita break dulu. Bagaimana Fajri? Masuk ke Zoom yang tadi atau tetap ini? Tetap ini Pak. Ini aja lah Pak. Bakok lunak suaranya Fajri. Lagi azan Pak. Suara azan lebih karih daripada suara ikut Pak. Suara? Azannya lah karih Pak. Oke, nanti dilanjutkan oleh Ibu yang 5 tadi, pengertian iman kepada hari yang akhir. Kita break dulu. Apa tutup ini masuk Zoom baru gimana Fajri? Ya itu Pak, Zoom-nya hampir 45 menit ya Pak. Baru aja. Tapi ada Zoom yang berbayar kemarin. Itulah Pak. Wah, kok Zoom gratis Fajri? Zoom yang dikirim kawan tuh Pak. Suaranya kan tidak terdengar doh, Pak. Patah rancak kare suaranya. Itulah Pak. Mungkin apa masalah Zoom-nya kok Pak. Coba kita break dulu, nanti masuk lagi jam 8 kurang seperempat. Pakai Google Meet aja ya Pak. Pakai ini atau pakai apa Fajri? Google Meet sih lah Pak. Google Meet. Tapi tidak bisa direkam. Saya merekam. Nah itu ya Pak bedanya. Kunci ponsel Anda. Jika Anda Anda yang menggunakan Bali dan petang aja membayar ditonyo. saya akan dapat membantu Anda. Oh Pak. Kapan Mbak Bali paket sebulan tuh Pak, paket Pro. Itulah ndak bisa dong keluarnya. Iko suara itu tidak terdengar doh apa tuh ya? Masalahnya kok. Itulah Pak. Baca dong itu Pak. Pakai Google Meet saja Pak. Bu Wit yang apa itu mana Bu Wit? Tolong dipoto dulu lah Fajri, foto dibuka Zoom semua, tutuplah apanya ini dulu. Oke Pak. Pak, kemarin saya videonya sudah semua, saya foto booking dulu. paket Oh, sebulan, nanti Pak. mau pakai Google Meet atau apa nanti terserah. Ya, Atau ambil gratis lagi yang baru nanti bisa juga Fajri. Apa Pak? Ya. Foto dulu ya Pak. Bentar, Pak. Silakan dipoto, buka videonya semua. Aktifkan kameranya Bapak Ibu, kita foto dulu. Ini yang layar 1. Terdengar suara Fajri di sekolah. Ha. Ya Pak. Saya kena atau gimana? Kayak ke laptop lagi Pak, suara Pak Fajri terangan. Itu diperbaiki zoomnya Pak. Fajri, suara ibu-ibuku lunak mana? Ada deh suara rasanya Pak. Foto lah Fajri, foto. Sedang Pak, sedang foto Pak. Ambil sadonya Fajri, bara 90 ambil.
Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum. Udah dipoto semua, Pak Jeri? Udah, Pak. Dipoto semua ya? Udah. Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit lagi. Tolong Waalaikumsalam link barunya. warahmatullahi Iya, Pak. Iya, Pak. Wabarakatuh. Iya, barakatuh. Kita matikan dulu ya, Bu. Ini Zoom-nya kayaknya Ya, Zoom Pak. yang abal-abal nih, Bu. Ntar ya, Bu. Ganti Ya, Zoom-nya dulu. Pak. Ya, Oke. Pak. Nanti saya Pak kirim Fajri, linknya di grup. Ya? Pak, Ya, Pak. ini Wiwit Putri, Pak. Ya, iya, Bu. Kemarin tuh saya beli paket Shopee tuh lagi paket Pro, Pak. Tapi kok tiba-tiba kayak gitu, Pak? Dak lo ngerti itu, Pak. Pak, caranya tuh, Pak. Itulah, Bu. Itu ketunya 6 menit lainnya, ha. Pakai Google Meet selawat dulu, Bu. Itu kalau ada dokumentasinya tuh. Rekamannya udah ada kok yang pendek kok, ha. Oke, Pak. Google Meet selana, Bu. Tapi bisa merekam nanti tuh, Pak. Ya, yang Google Meet bisa merekam dulu, Bu. Masalahnya atau atau di caranya. Ada enggak Untuk, kawan-kawan yang bisa mengetahui solusinya, kawan-kawan? Bu, Ibu. untuk yang semalam gua Google Meet saja, Bu. Besok Bali yang terpercaya setelah, Bu. Mungkin digantinya apanya. Iyalah, Pak. Ya, Bu. Iya, Pak. Kita siapkan dulu menjelang Bapak masuk.